Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ya, sebelumnya Ahmad taqaddam huna. Ya. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memuliakanku dan memuliakan antum dan antunna sekalian. Alhamdulillah, kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa duduk berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari kitab Allah, mengambil hikmah, mutiara hikmah yang berada padanya. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyampaikan tentang sebagian penggalan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan langsung di dalam Al-Qur'an dalam surah Yusuf. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah kepada mereka agar mereka berfikir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Telah lalu bahwasanya kita kisahkan, kita sampaikan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam, yakni putra daripada Nabi Yaqub alaihissalam, beliau bagaimana dibenci oleh saudara-saudaranya hingga Yusuf kecil dibawa oleh saudara-saudaranya, dibuang, ditelantarkan ke dalam sumur hingga beliau diambil oleh para pelancong, para musafir yang datang dan melewati sumur tersebut. Kemudian Nabi Yusuf dijual hingga beliau sampai kepada seorang yang pada saat itu menjadi menteri keuangan di kota Mesir, yang disebut dengan Al-Aziz, panggilan yang sangat terhormat, seorang yang kaya. Namun ketika Nabi Yusuf alaihissalam telah dewasa dan juga nampak bagaimana ketampanan beliau, maka istri dari sang menteri tersebut akhirnya jatuh cinta, yang akhirnya membuat suatu makar dan tipu daya hingga Nabi Yusuf alaihissalam
harus merasakan dinginnya penjara. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan dua orang yang masuk ke dalam penjara, yang kemudian mereka menceritakan kedua mimpinya. Lantas Nabi Yusuf alaihissalam memberikan tahu bagaimana tafsir mimpi keduanya dan memerintahkan kepada salah satu di antara mereka yang diyakini berdasarkan tafsir tersebut akan menjadi seorang pelayan raja untuk menceritakan keadaan beliau Yusuf alaihissalam yang tidak bersalah, namun ternyata syaitan menginginkan agar orang tersebut lupa dan dilupakannya, sehingga orang tersebut lupa untuk menceritakan keadaan Yusuf di penjara selama bertahun-tahun. Dikatakan oleh para ulama sampai 7 tahun. Akhirnya Nabi Yusuf masih mendekam di dalam penjara, hingga datanglah suatu kejadian yang akan merubah drastis alur perjalanan kisah sang Nabiullah Yusuf alaihissalam, yaitu ketika sang raja Mesir bermimpi. Apa itu mimpinya? Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Yusuf ayat yang ke-43. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Raja itu bermimpi bahwasanya aku melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Aku juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai orang-orang yang terkemuka, coba kabarkan kepadaku tentang mimpi, tentang takwil daripada mimpiku jika kalian memang orang-orang yang mampu untuk menakwilkan mimpi tersebut. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala, lantas orang-orang yang pada saat itu merupakan ahli dalam menafsirkan mimpi, dan sudah kita katakan bahwasanya memang pada saat itu tafsir mimpi merupakan sesuatu yang populer, sesuatu yang bergengsi di kota Mesir. Hingga akhirnya mereka pun berusaha namun tidak kunjung mendapatkan tafsirnya, takwilnya. Justru mereka malah mengatakan qalu adghatsu ahlam. Mereka mengatakan ini adalah adghatsu ahlam. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Kami tidak bisa untuk mentakwilkan mimpi tersebut. Kenapa? Karena mimpi tersebut itu cenderung sulit, tidak memiliki makna, dan merupakan mimpi yang abstrak. Apa itu mimpi yang abstrak? Mimpi yang tersusun daripada unsur-unsur yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu untuk menafsirkan mimpi tersebut. Ya. Seharusnya daripada mereka mengatakan itu adalah mimpi yang abstrak, mending mereka mengakui ketidakmampuan mereka dalam menafsirkan mimpi sang raja. Kemudian seketika itu maka Nabi Yusuf alaihissalam, seketika itu maka orang yang terbebas dari penjara setelah sekian lama, dan dia pada saat itu berada pada majlis yang sama. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa'arsilun. Kemudian orang yang selamat di antara 2 orang yang dipenjara pada saat itu mengingat setelah sekian tahun lamanya mengingat Nabi Yusuf. Masya Allah. Andaikan orang tersebut ketika keluar dari penjara, kemudian menceritakan bagaimana kemampuan Nabi Yusuf dan langsung datang kepada Nabi Yusuf, mungkin yang terjadi tidak akan seperti ini.
Yang terjadi tidak akan seperti ini. Namun Allah Subhanahu wa taala membuatnya menahan terlebih dahulu agar orang-orang yang terkemuka itu mentafsirkan mimpinya. Setelah mereka mengakui atau mereka tidak mampu untuk menafsirkan mimpi mereka, maka orang tersebut mengatakan, ana unabbiukum bita'wili, aku akan menuju kepada orang yang mampu menafsirkan mimpi. Fa'arsilu, utuslah aku kepadanya. Maksudnya adalah kepada Yusuf. Maka seketika itu diutuslah dia kepada Nabi Yusuf yang sedang berada di dalam penjara. Kemudian menemuinya dan berkata, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudr wa ukhra yabisan. Wahai Yusuf, wahai orang yang jujur, beritahulah kepada kami tentang takwil mimpi 7 ekor sapi yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 tanggai gandum yang hijau serta 7 tanggai gandum yang kering, agar aku kembali kepada manusia agar mereka mengetahui tafsir mimpi sang raja. Dan Nabi Yusuf alaihissalam luar biasa, beliau adalah seorang pemaaf. Nampak pada saat itu bagaimana beliau langsung menafsirkan mimpi tanpa menaruh kecewa sedikit pun pada orang tersebut. Mengapa engkau baru sekarang datang lagi? Kemana saja engkau setelah sekian lama aku di penjara? Tidaklah kamu ingat dengan jasa-jasaku? Namun Nabi Yusuf alaihissalam langsung mengatakan, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Kalian hendaklah menanam, bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum fadaruhu fi sumbulih. Dan hendaklah ketika kalian memanennya, mendapatkan hasil panen, hendaklah tanaman tersebut dibiarkan, buah tersebut dibiarkan pada tangkainya. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit saja yang kalian makan. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian nanti akan datang 7 tahun masa sulit yang kalian akan menghabiskan apa saja yang telah kalian siapkan untuk menghadapi kesulitan tersebut, kecuali sedikit yang kalian sisakan sebagai benih untuk nanti kalian menanamnya kembali. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughas wa fihi yasirun. Kemudian nanti setelah itu akan datang tahun-tahun di mana kalian akan diberikan hujan yang cukup sampai-sampai kalian nanti akan memeras anggur. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak memiliki dendam juga kepada pemerintahan yang telah menjebloskan beliau ke dalam penjara. Namun ketika pemerintahan tersebut membutuhkan tafsir mimpi untuk kemaslahatan negara, maka beliau langsung memberikan tafsir mimpi tersebut tanpa basa-basi. Pada akhirnya pelayan tersebut pulang kepada raja dan menceritakan bagaimana takwil mimpi yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan itu membuat raja terkagum-kagum. Membuat raja terkagum-kagum dengan mimpi, dengan takwil mimpi yang diberikan oleh Yusuf alaihissalam. Apa yang dikatakannya? Wa qala al-maliku tuni, hadirkan dia ke hadapanku. Falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbik. Namun ketika utusan diutus kepada Nabi Yusuf untuk meminta agar beliau menemui sang raja, maka Nabi Yusuf menolaknya dan menjadikan itu sebagai kesempatan untuk membersihkan nama beliau yang sudah dikotori, dicemari oleh berbagai tuduhan dan fitnah yang dusta. Beliau mengatakan, fas'alhu ma balun niswatil lati qata'na aydiyahunna. Coba tanyakan kepada raja bagaimana keadaan wanita-wanita yang mereka melukai tangan-tangan mereka. Inna rabbi bikaydihinna alim, sungguh Tuhanku maha mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka daripada makar-makar yang mereka lakukan. Maka seketika itu raja pun
akhirnya mengundang wanita-wanita tersebut dan membuka lembaran skandal yang telah terjadi pada saat itu. Maka raja menanyai wanita-wanita tersebut dengan mengatakan, "Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi?" Apa yang kalian ketahui ketika kalian menggoda Yusuf? Maka wanita tersebut mengatakan dengan jujur, "Qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su." Ya, demi Allah, sungguh kami tidak pernah mendapatkan keburukan pada diri Yusuf. Yusuf adalah orang yang baik. Maka wanita sang menteri keuangan yang pada saat itu ada bersama mereka mengatakan, "Al-ana hashasal haq." Sekaranglah akan terbongkar, katanya. Waduh. "Ana rawattuhu an nafsi." Ya, akulah yang telah menggoda Yusuf. Pada saat itu wanita itu cukup pintar. Setelah dia mengetahui bahwasanya tidak akan ada jalan lagi untuk dia berbohong, berdusta dan bermain kata, akhirnya dia mengakuinya dengan jujur. Sebetulnya ini juga bermanfaat bagi dirinya agar dia tidak dibuang oleh suaminya, agar dia tetap masih mendapatkan simpati daripada suaminya karena dia berkata sesuatu yang jujur. Wa innahu laminas shadiqin. Yusuf memang benar, Yusuf memang jujur, kamilah yang salah. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Kata Yusuf, itulah supaya sang raja tahu bahwasanya aku tidak pernah mengkhianatinya seketika dia tidak ada di rumah. Artinya aku tidak pernah melakukan sesuatu yang hina itu dengan istrinya. Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Wa ma ubarri'u nafsi. Dan aku tidak mengatakan bahwasanya aku terlepas dari dosa. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa condong kepada dosa, kata Nabi Yusuf. Illa ma rabbi, kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Rabbku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita pendosa, kita banyak dosa, dan bersyukurlah orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa, karena itu adalah berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Andai bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang suci daripada dosa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah terbongkar jelas semua kasus pada saat itu telah nyata, Yusuf tidak bersalah dan wanita-wanita tersebutlah yang mereka bersalah, mereka berdusta. Akhirnya raja menginginkan Yusuf berbicara dengannya. Astakhlisu li nafsi, dan raja mengatakan bahwasanya aku akan menjadikan engkau adalah orang kekhususanku. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Setelah bertemu dengan Yusuf, raja semakin bagaimana kecerdasan Yusuf, bagaimana kebijaksanaan Yusuf, hingga pada saat itu ditetapkanlah Yusuf menjadi orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi raja. Melihat hal tersebut, maka Nabi Yusuf akhirnya menawarkan diri kepada raja karena beliau melihat beliau mampu untuk melakukannya. Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai raja, jadikanlah aku sebagai bendaharawan negara. Inni hafizun alim. Sungguhnya aku adalah orang yang amanah dan aku juga sangat berpengetahuan. Kenapa demikian? Ya karena beliau banyak diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sangat antusias untuk memajukan kota Mesir, sama sekali tidak menaruh dendam kepada mereka. Wa kadzalika makanna li Yusuf fil ardh
yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah, demikianlah kami tempatkan Yusuf di muka bumi ini, maka beliau menjadi orang yang memiliki kemampuan bebas kesana kemari untuk mengelilingi negeri-negeri dan juga kota Mesir. Nusibu bi rahmatina man nasha, aku berikan rahmatmu kepada orang yang kami kehendaki, wa la nudhi'u ajral muhsinin. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Karena Nabi Yusuf telah banyak berbuat baik. Bahkan beliau menawarkan kebaikan kepada kota Mesir setelah beliau dizalimi oleh penghuninya. Ya, oleh pemerintahannya. Namun tetap beliau berbakti kepada kota tersebut. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Nabi Yusuf mampu untuk melewati masa-masa sulit tersebut, yaitu daripada tafsir mimpi, daripada mimpi sang raja. Beliau mengaitkan antara tafsir mimpi beliau dengan mimpi sang raja yang dikatakan oleh para pemuka suku tersebut merupakan mimpi yang abstrak. Yakni yang pertama adalah bahwasanya sapi tersebut adalah hewan pertanian, sehingga ini erat kaitannya dengan pertanian. 7 ekor sapi yang gemuk itu menunjukkan kepada masa suburnya tanaman, diberikan kesuburan panen selama itu. Sedangkan sapi yang kurus itu merupakan tandanya gagal dalam bercocok tanam. Sedangkan jumlah 7 tahun yang beliau katakan itu diambil daripada 7 ekor sapi tersebut. Sedangkan kaitannya antara 7 tangkai gandum yang hijau dengan 7 tangkai yang kering, maka itu adalah isyarat kepada bagaimana nanti yang subur tersebut, hasil panen tersebut harus dihemat untuk menghadapi masa paceklik. Sedangkan Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya nanti akan ada tahun-tahun di mana kalian diberikan hujan. Karena itu adalah sebagai bentuk Nabi Yusuf alaihissalam ingin menghibur penduduk kota Mesir, ingin memberikan kepada mereka agar mereka optimis, tidak bersedih bagaimana mereka nanti akan dilanda. Sehingga ketika Nabi Yusuf akhirnya menawarkan diri menjadi bendaharawan, sehingga beliau juga yang pada akhirnya menguasai sektor pertanian dan juga perkebunan. Dan beliau bukan hanya membawa penduduk Mesir ini melewati masa paceklik tersebut, tetapi Nabi Yusuf mampu mengumpulkan pundi-pundi kekayaan karena beliau sudah mempersiapkannya. Selama 7 tahun tersebut dalam masa bercocok tanam dan kemudian memanen, maka Nabi Yusuf mengumpulkan dan menghematnya, sehingga bukan hanya rakyat Mesir saja yang mendapatkan manfaat tersebut, maka Nabi Yusuf memberikan usulan agar hal tersebut diumumkan kepada negara-negara sebelah, negara-negara tetangga. Karena pada saat itu paceklik tersebut tidak hanya melanda kota Mesir, namun juga negara-negara tetangga, hingga akhirnya mengizinkan mereka untuk datang ke negeri Mesir, yaitu untuk menukar
Selain memang supaya Mesir itu mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, maka Nabi Yusuf juga bisa berbuat baik kepada orang lain. Maka terjadilah apa yang terjadi. Bahkan beliau yakin bahwasanya negeri Palestina yang merupakan negeri kelahiran beliau juga dilanda oleh kekeringan tersebut, sehingga besar harapan beliau bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan itulah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Datanglah saudara-saudara Yusuf tersebut. Saudara-saudara Yusuf tersebut adalah saudara-saudara Yusuf yang berjumlah 10 orang saja. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Pada saat itu Yusuf betul-betul sangat mengenali mereka, bagaimana wajah-wajah saudara-saudaranya, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf telah berubah drastis dari wajahnya, dari perawakannya, apalagi pada saat itu Yusuf ini seorang yang sangat dimuliakan, seorang yang memiliki kedudukan tinggi. Mereka tidak akan pernah berpikir sedikit pun bahwasanya orang yang berada di hadapan mereka saat itu adalah Yusuf yang mereka dahulu buang. Akhirnya Nabi Yusuf ketika bertemu dengan mereka, beliau Masya Allah mampu mengendalikan perasaannya. Ketika mereka menukar, membeli persediaan untuk mereka bawa ke negerinya, maka ketika sudah disiapkan, walamma jahazahum bijihazihim qala atuni bi akhin lakum min abikum. Nabi Yusuf tidak lupa untuk bertanya kepada mereka, kalian datang dari mana? Berapa jumlah keluarga kalian? Maka mereka pun juga dengan antusias menceritakannya, kami datang dari Palestina. Kami berjumlah 12 orang. Namun kami saat ini hadir hanya 10 orang. Satu orang saudara kami yang bernama Binyamin tinggal di rumah, sedangkan satu orang lagi menghilang, kata mereka. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Sebelumnya Nabi Yusuf mengatakan, kalau begitu besok-besok kalau kalian datang ke sini lagi, kalian bawa saudara kalian itu yang ada di rumah, yang bernama Binyamin. Bukankah kalian melihat bahwasanya aku menyempurnakan timbangan dan aku adalah sebaik-baik orang yang menerima tamu? Fa in lam ta'tuni bihi fala kaida lakum 'indi wa la taqrabun. Tapi kalau kalian tidak bisa membawa saudara kalian tersebut, maka kalian tidak akan mendapatkan lagi jatah kalian dan kalian tidak boleh datang ke sini lagi. Nabi Yusuf memberikan karena beliau tahu tidak mudah mereka untuk membawa Binyamin. Pasti sang ayah Yakub alaihissalam akan berusaha menghalanginya, sebagaimana dahulu menghalangi dirinya untuk dibawa oleh saudara-saudaranya. Namun karena mereka itu sangat butuh, mereka berjanji kepada Nabi Yusuf, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Kami akan berusaha untuk membujuk, merayu, menggoda ayah kami, dan kami betul-betul akan melakukannya. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada pelayannya, wa qala li fityanihi ij'alu bidha'atahum fi rihalihim. Kalian masukin lagi uang yang mereka berikan kepada kita, masukin lagi kepada barang mereka yang akan mereka bawa. La'allahum ya'rifunah, agar mereka tatkala mengetahuinya, idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un, mereka akan semakin yakin untuk kembali ke sini lagi, melihat kebaikan kita kepada mereka. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya, ke negeri Palestina, dan diceritakan bahwasanya mereka akhirnya bertemu lagi dengan ayahnya. Qalu ya abana muni'a minna al-kailu fa arsil ma'ana akhana nattal wa inna lahu lahafidun. Wahai bapak, sesungguhnya kami diancam,
kami tidak akan menerima barang lagi kalau kami tidak bisa membawa saudara kami Binyamin. Izinkanlah kami untuk membawa dia. Wa inna lahu lahafidun, kami sungguh betul-betul akan menjaganya. Namun tidak semudah itu. Nabi Yaqub tidak lantas mengizinkannya. Beliau mengatakan, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Apakah aku akan percaya kepada kalian seperti aku dahulu mempercayakan Yusuf kepada kalian? Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan dialah zat yang maha penyayang. Maka setelah itu, ketika mereka membuka barang-barangnya, walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim, mereka pun membuka barang bawaan mereka. Namun mereka sangat kaget bahwasanya uang yang mereka bawa tersebut ada pada karung yang mereka bawa tersebut. Qalu ya abana ma nabghi, wahai bapak, apa lagi yang kita inginkan? Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina, ini barang kami dikembalikan lagi kepada kami. Wa namiru ahlana, kami akan memberikan makan keluarga. Wa nahfadhu akhana, kami juga akan menjaga saudara Binyamin. Wa nazdadu kayla ba'id, kami juga akan mendapatkan tambahan seberat atau sebanyak yang dibawa oleh seekor unta. Karena pada saat itu setiap orang yang datang kepada negeri Mesir boleh menukar seberat yang bisa dibawa oleh seekor unta saja, satu orang. Zalika kailu yasir, itu adalah timbangan takaran yang kecil bagi yang mulia. Namun kata Nabi Yaqub alaihi salam, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah. Aku tidak akan mengizinkan kalian membawa Binyamin sampai kalian bersumpah dan berjanji kepadaku, la ta'tunnani bih, kalian akan membawanya illa ayyuhata bikum, kecuali kalian dikepung oleh musuh. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Ketika saudara-saudaranya berjanji kepada ayahnya, maka kemudian Nabi Yaqub pun menyerahkan dan mempercayakan Binyamin kepada mereka. Dan beliau hanya bisa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ya bani tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Lihat betapa sayangnya Nabi Yaqub kepada anak-anaknya, meskipun mereka adalah anak-anak yang durhaka. Anak-anak yang durhaka, anak-anak yang menyakiti bapaknya, ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam. Beliau memerintahkan kepada mereka anak-anaknya agar ketika masuk ke kota Mesir, mereka masuk kepada pintu yang berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah sosok yang sangat ganteng, ya. Laqad utiya satral hasan, kata Rasulullah, Nabi Yusuf itu telah diberikan setengah ketampanan. Maka bagaimana keadaan dan ketampanan saudara-saudaranya? Sepertinya sama. Artinya mereka juga jika keluar daripada ibu atau ayah yang sama, tidak jauh lah ketampanan mereka. Mereka adalah orang-orang gagah. Mungkin juga mereka memakai pakaian-pakaian yang berbeda karena berasal dari suku yang berbeda, dari Palestina masuk ke negara Mesir. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan mengundang decak kagum orang-orang yang melihatnya, apalagi mereka datang secara serentak. Bagaimana pemuda-pemuda yang gagah berjalan bersama-sama? Hal itu dikatakan oleh para ulama, Nabi Yaqub khawatir hal tersebut mengundang ain, mengundang penyakit ain.
Karena penyakit ain itu sungguh ada, kata Rasulullah SAW. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang bisa mendahului takdir tersebut, kata Rasulullah SAW. Wa ma ughni ankum minallahi min syai', inil hukmu illa lillah. Meskipun Nabi Yakub seorang nabi, namun beliau tidak bisa memiliki daya upaya apapun kecuali atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga hanya bisa memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Adapun putusan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Yakub yang barangkali tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia, di mana beliau menggabungkan antara ikhtiyar dengan tawakal. Beliau berusaha berikhtiar menasihati anak-anaknya, yang kemudian beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menasihati semaksimal mungkin anaknya, sebagaimana kita hari ini berupaya maksimal memasukkan anak-anak kita untuk belajar ke pondok, menginginkan kebaikan bagi mereka. Mungkin saja di antara kita yang hilang itu adalah tawakal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimanapun kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita sebagaimana berusahanya Nabi Yakub untuk menghindarkan anak-anaknya dari keburukan, tapi tetaplah beliau mengencangkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah sejatinya keberkahan berada di sana. Kadang-kadang kita mengatakan, saya sudah menyekolahkan kamu, sudah membiayai kamu, kurang apa lagi saya mendidik kamu, kurang apa lagi saya memasukkan anak saya ke sebuah pondok, ustaz-ustaznya Masya Allah, pondoknya Masya Allah begitu. Namun kenapa anak saja ini tidak kunjung baik, tidak kunjung berubah? Mungkin tawakalnya, mungkin kita itu hanya menyandarkan urusannya kepada pondok, kepada guru. Kita hanya menuntut dari manusia begini dan begitu tanpa ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya seharusnya kita hanya sekedar berupaya semaksimal mungkin. Adapun kesalehan anak, kecerdasan anak, kepintaran anak, kita serahkan kepada Allah, meminta kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam di dalam kisah ini. Maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyekolahkan anak kita, kita katakan, ya Allah, sungguhnya kesalehan anakku itu berada di tanganmu, solehkanlah dia ya Allah. Jangan sekali-kali kita selalu menyalahkan keadaan. Padahal kita itu telah hilang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tawakal itulah yang menjadi masalahnya, yakni ketika seorang kehilangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, tatkala anak-anak tersebut melakukan apa yang dinasihatkan oleh ayahnya, maka yughni anhum minallahi min syai'. Ingat, sesuatu itu ditegaskan dalam ayat ini tidak akan sama sekali menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan sama sekali merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadha, harus ditanamkan oleh diri kita. Sebesar apapun upaya kita, tidak akan pernah merubah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kenapa kita harus berikhtiar? Lihat, catat, illa hajatan fi nafsi Yaqub qadha, kecuali untuk menunaikan keinginan Nabi Yakub. Nabi Yakub supaya puas hatinya, beliau yakin, aku telah berupaya secara maksimal supaya kelak ketika terjadi sesuatu atau berbalikan dengan apa yang aku inginkan, maka hatiku akan tenang, akan puas karena aku telah berupaya secara maksimal. Itulah poinnya. Jadi seorang muslim itu tidak akan kecewa manakala dia sudah maksimal, kemudian dia kencangkan dengan tawakal.
Namun seorang muslim akan merasa kecewa tatkala dia telah maksimal kemudian hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Aku telah begini, apa kekurangan saya? Akhirnya dia sedih, akhirnya dia kecewa. Kenapa? Karena kurangnya iman, karena kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Sungguh Yakub itu pemilik ilmu atas apa yang aku telah ajarkan kepadanya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Perhatikan, tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Kebanyakan manusia hanya mampu berikhtiar, namun tanpa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Nabi Yakub alaihi salam. Walamma dakhalu ala Yusuf, Bunyamin akhirnya dibawa oleh saudara-saudaranya. Pas datang, Nabi Yusuf langsung melihat Bunyamin, saudara seibunya. Awa ilaihi akha, kemudian mengajak. Bagaimana entah pada saat itu, apakah secara sembunyi-sembunyi. Yang jelas Nabi Bunyamin itu dipanggil oleh Yusuf alaihissalam. Dipanggil, kemudian diajak bicara. Qala inni ana akhuk Bunyamin, aku adalah saudaramu Yusuf. Jadi pada saat itu Nabi Yusuf ingin memberikan betul-betul ketenangan kepada saudaranya. Karena tahu dia adalah orang yang baik. Adalah orang yang baik. Dan dia adalah orang yang disayangi oleh ayahnya Yakub alaihissalam. Kalau kita tahu seperti itu, tadi saudara-saudaranya itu akan berusaha merayunya. Karena tahu Binyamin itu disayangi oleh ayahnya. Itu juga menunjukkan gagalnya rencana mereka. Mereka membuang Yusuf itu agar perhatian Yakub itu berpindah kepada mereka, namun gagal. Ingat, bagaimana seorang ingin mencari sesuatu, maka hendaknya seorang itu tetap menempuhnya dengan sesuatu yang halal. Karena sesuatu takdir Allah itu tidak akan tiba-tiba berubah dengan semerta-merta dia melakukan cara yang haram. Yang telah Allah takdirkan tetaplah akan sampai, meskipun dia mencarinya dengan yang haram atau dengan yang halal, tetap akan sampai kepada dirinya. Maka berusahalah untuk senantiasa menggapai apa yang Allah telah takdirkan kepada kita dengan sesuatu yang halal, dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ya kan, dalam sebuah hadis seperti itu. Terkadang seorang tergesa-gesa dan dia mencarinya, mengambilnya dengan sesuatu yang haram karena lambatnya sesuatu tersebut datang kepada dia. Kata Rasulullah SAW, tetaplah kalian itu mencari rezeki dengan cara yang halal, meskipun kalian melihatnya rezeki tersebut terlambat datang kepada kalian. Karena sesuatu yang dicari di sisi Allah tersebut hanya dicari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Kamu jangan bersedih hati atas apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Maka setelah itu, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhi. Kemudian mereka datang lagi dan menukar lagi. Namun Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam ingin agar saudaranya Binyamin tetap bersamanya, sehingga dia memasukkan yang namanya as-siqayah, yaitu piala yang merupakan alat untuk minum raja pada saat itu, dimasukkanlah ke dalam karungnya milik Binyamin. Tsumma adzana muadzdinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Kemudian setelah mereka berlalu dan dikatakan akan akan sampai kepada gerbang Mesir, maka diumumkanlah bahwasanya raja kehilangan piala. Maka orang-orang lantas ada seorang yang mengumumkannya, ayyatuhal 'iru innakum lasariqun, pencuri katanya. Ya, karena memang mereka lah pada saat itu yang qadarullah, mereka yang akan meninggalkan kota Mesir dan setelah bertemu dengan Yusuf alaihissalam pada saat itu, sehingga dimungkinkanlah mereka lah pelakunya.
Namun karena mereka tidak merasa bersalah, saudara-saudara Yusuf itu, mereka kembali lagi, ya bukan langsung bercepat-cepat gitu, enggak. Wah, itu pencuri, takut mereka itu takut kita dituduh, cepat-cepat kita berlari, enggak begitu. Namun karena mereka yakin mereka tidak mencuri, akhirnya mereka menghadap lagi. Wa aqbalu alaihim madza tafqidun, apa yang hilang dari kalian? Maka pihak kerajaan mengatakan, qalu nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan piala raja, tempat minum raja. Waliman jaa bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im, siapa yang mampu menemukannya maka baginya balasan, yaitu gandum sebanyak yang bisa dibawa oleh seekor unta. Wa ana bihi za'im, aku yang akan menjaminnya. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi, demi Allah kalian juga tahu kami datang kemari bukan untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini, bukan untuk mencuri. Wa ma kunna sariqin, kami bukan pencuri. Maka pihak kerajaan mengatakan, qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin, kira-kira apa hukumannya kalau kalian berdusta? Maka mereka mengatakan, qalu jazaohu ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'u kadzalika najzil zalimin. Hukum yang berlaku di tempat kami, siapa yang mencuri, yang kedapatan mencuri, maka dia akan menjadi balasannya, akan menjadi tawanannya. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami memperlakukan orang-orang yang berbuat zalim, para pencuri di negeri kami. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi, kemudian Yusuf memerintahkan periksa barang-barang mereka. Dan memang sudah direncanakan skenario ini. Maka diperiksalah, dimulai dari saudara-saudaranya yang lain, bukan Binyamin. Ya, kalau langsung periksa Binyamin mah itu mah kayak ketahuan ya skenarionya. Oh, ini ternyata langsung, gitu kan. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi, thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Setelah semuanya beres, tinggal punya Binyamin. Ketika dibuka, ternyata ada di karungnya milik Binyamin. Kadzalika kidna li Yusuf, demikian Allah buatkan skenario tipu daya untuk Yusuf. Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Dan Yusuf pada saat itu bisa memberlakukan hukuman yang berlaku di negeri mereka, bukan hukuman yang berlaku ya di negeri Mesir. Karena negeri Mesir berbeda, hukumannya akan didenda dengan seberat-beratnya. Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim. Aku angkat derajat yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu. Namun jawaban saudara-saudaranya itu membuat sesak dada sebetulnya. Ketika mereka melihat kejadian tersebut dan piala tersebut ada di karungnya milik Binyamin, mereka mengatakan, qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Wahai Tuhan, wahai yang mulia, kalau memang Binyamin itu mencuri, pantas saja dia mencuri, karena saudara dia juga dulu mencuri. Siapa maksudnya? Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bagaimana? Fa asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahu. Hebat Nabi Yusuf itu. Di saat beliau berkuasa, di saat beliau mampu untuk melakukan apa yang beliau inginkan, dan di saat itu pula saudaranya masih menuduh, memfitnahnya, masih berbuat kepadanya. Lihat bagaimana ketenangan sikap Nabi Yusuf, kedewasaan, kematangan berpikir, kebijaksanaan beliau, tidak semerta-merta langsung mengungkapkannya. Bohong kalian, aku Yusuf, coba kalian perhatikan aku. Kan tidak seperti itu. Namun lihat beliau mampu mengendalikan diri. Itu juga yang harus dicontoh oleh kita. Beliau mampu bersabar, beliau menahan dalam hatinya. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi, tidak mengeluarkannya. Beliau hanya bergumam di dalam hatinya, antum syarrum makana, kalian lebih buruk daripada apa yang kalian sangkakan kepadaku. Wallahu a'lamu bima tasifun, Allah lebih tahu kebenaran apa yang kalian ceritakan itu. Kemudian setelah itu
Mereka mengatakan, qalu ya ayyuhal aziz, wahai yang mulia. Jadi Nabi Yusuf itu disebut Al-Aziz, yang mulia. Tapi kalau rajanya itu disebut Al-Malik. Al-Malik itu adalah gelar bagi raja pada saat itu dari suku ya Hyksos. Sedangkan kalau di masa Nabi Musa, itu raja itu dinamai dengan Firaun. Dengan Firaun raja tersebut. Ya. Dan suku Hyksos ini, yaitu Al-Malik itu, dia berkuasa dari tahun 1900 sebelum Masehi sampai 1525 sebelum Masehi, sampai digantikanlah oleh suku Kipti, yaitu rajanya yang bernama yang digelar Firaun. Sedangkan Al-Aziz ini adalah orang-orang penting di kerajaan, termasuk Nabi Yusuf merupakan menteri keuangan lah, bendahara negara. Wahai yang mulia, sesungguhnya dia Binyamin memiliki seorang ayah yang sudah tua, syaikhan kabira. Fakhud ahadana makana, ambil saja gantinya dari kami. Artinya mereka sangat takut. Ya, tentu saja mereka akan sangat merasa malu jika sumpah mereka ini tidak bisa dilaksanakan. Karena mereka telah berjanji akan membawa dengan selamat dan akan menjaga saudaranya Binyamin. Akhirnya mereka pun juga menawarkan salah satu di antara mereka ditahan saja, tapi Binyamin jangan ditahan. Inna naraka minal muslim, aku melihat yang mulia itu adalah orang yang baik, katanya begitu. Ya, namun Nabi Yusuf tidak mengabulkannya karena memang itu adalah tujuannya. Beliau mengatakan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, an nakhudha illa ma wajadna mata'ana inda. Kalau kami harus mengambil seseorang yang memang tidak bersalah, inna idzal zalimun. Kalau kami menahan seorang yang tidak bersalah, kalau begitu kami adalah orang yang zalim dong. Kalian mengatakan kami adalah orang yang muhsin, tapi kalau kami melakukan apa yang kalian usulkan, kalau begitu kami adalah orang yang zalim. Ya, pintarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka terus membujuk Nabi Yusuf, namun tidak dikabulkan. Akhirnya mereka menyerah. Falamma stai'asu minhu khalasu najiya. Mereka pun pergi dan mereka berunding. Qala kabiru alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah. Berkatalah si sulung di antara mereka yang paling besar, bukankah kalian tahu kalau bapak kita itu sudah mengambil janji dari kita? Ya. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf, sebagaimana dahulu juga kita telah sama mengatakan hal yang sama ketika kita melakukan hal yang serupa kepada Nabi Yusuf. Kepada Yusuf. Falan abraha al-ardha hatta ya'dana li abi aw yahkum Allahu li. Kata si sulung, saya enggak sanggup menghadapi ini. Saya enggak bakalan pergi, saya enggak bakalan pulang. Saya mau tinggal di sini saja. Sampai Bapak mengizinkan aku pulang atau Allah menentukan ketentuannya kepada saya. Pulanglah kalian. Pulang ke dia. Irji'u ila abikum, pulang kepada ayah. Faqulu ya abana, katakan saja, inna ibnaka sarq, kalau anakmu Binyamin mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna, lagian kita tidak bersaksi kecuali atas apa yang kita ketahui, yang kita lihat hari ini. Wa ma kunna lil ghaibi hafidin, kami juga tidak bisa menjamin perkara-perkara yang gaib, kami kan tidak tahu. Makanya kita berjanji. Namun apa daya kalau yang terjadi seperti ini. Was'alil qaryata allati kunna fiha, kalau tidak percaya tanya saja penduduk di sini, mereka semua juga tahu. Wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun, dan orang-orang yang kita ketemui. Dan kami pada saat ini kami betul-betul berkata jujur. Itu kata si sulung. Dan mereka pun pulang. Sedangkan si sulung tetap tidak mau pulang. Pulang kalian. Jadi yang 9 itu pulang. Dan mereka menceritakan kepada
Yakub alaihissalam bahwasanya Binyamin mencuri. Maka Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya, hanya kalianlah yang memandang baik urusan kalian tersebut. Fasabrun, kesabaran yang indah. Ini dihantam lagi Nabi Yakub alaihissalam. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an, tapi tetap optimis. Ya, seorang nabi. Beliau tetap optimis, berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semuanya. Mengumpulkan siapa? Mengumpulkan saudara-saudaranya 9 itu bersama si sulung bersama Binyamin dan juga yang tidak tahu bagaimana keadaan beliau. Ya, karena Nabi Yakub meskipun seorang nabi, tapi beliau tidak tahu apakah Nabi Yusuf sekarang sudah menjadi apa, seperti apa. Dia tidak tahu kalau Nabi Yusuf itu sudah menjadi orang yang terpandang, orang yang terhormat. Kalau Allah tahu, mungkin Nabi Yakub itu tidak akan bersedih. Tidak akan bersedih. Innahu huwal alimul hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa tawalla anhum. Akhirnya Yakub itu pergi meninggalkan anak-anaknya yang durhaka tersebut, tanpa memarahi mereka, tanpa membentak mereka. Padahal wajar kalau Nabi Yakub memarahi mereka, membentak mereka. Seraya mengatakan, wa qala ya asafa ala Yusuf, aduhai ya, duka citaku terhadap Yusuf. Masih mengingat Yusuf. Bagaimana Yusuf? Bagaimana nasibnya dia sekarang? Wa biyaddat aina, karena saking sedihnya pada saat itu tiba-tiba mata Nabi Yakub itu langsung memutih. Jadi hilang, yang hitamnya itu langsung menghilang. Ya, minal huzni fa huwa kadhib. Saking sedihnya, dan sedih tersebut sama sekali tidak diungkapkan dengan lisan. Jadi kesedihan yang sangat dahsyat, yang betul-betul ditutup rapat di dalam hati beliau sampai menjadikan langsung buta gitu. Ada nggak orang yang seperti itu di antara kita? Ketika bersedih mampu bersabar menahan kesedihan tersebut. Saudara-saudaranya yang menyaksikan tersebut bukannya sadar, malah mencela, menghardik Yakub alaihissalam. Qalu tallah, demi Allah, taf'al tadhkuru Yusuf, tetap saja kamu mengingat Yusuf, hatta takuna haladan atau takuna minal halikin, sampai kamu menjadi orang yang seperti ini, sampai kamu akan binasa, kamu akan mati dengan keadaan mengingat Yusuf. Kan Al-Hasan mengatakan, kana mundu an faraka Yaqub Yusuf anil taqa. Jadi sejak perpisahan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf sampai mereka bertemu adalah 80 sanah, 80 tahun. Lam yufarikul huznu fiha qalbahu. Sedih itu tidak pernah hilang daripada hatinya Nabi Yakub. Wa kanat dumu'uhu tajri ala khaddaihi, dan pada saat itu pula selama 80 tahun air mata terus membasahi pipinya Nabi Yakub. Itu dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Walaysa ahadun ala wajhil ardi ahabbu ila Allah min Yaqub. Padahal pada saat itu tidak ada orang yang paling dicintai oleh Allah daripada Nabi Yaqub. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, asyadun nasu bala'an al-anbiya tsumma al-anbiya. Ya, tsumma al-amsal fal amsal. Orang yang paling dahsyat cobaannya para nabi, kemudian orang yang ya keimanannya menyamai mereka gitu. Dekati mereka para nabi. Seharusnya kan, kalau orang yang paling dicintai oleh Allah itu, Allah berikan kesenangan, itu mungkin yang ada di benak setiap orang. Namun justru orang yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini tidak ada lebih dicintai daripada Nabi Yakub. Pada saat itu pula yang lebih dahsyat ujiannya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Qalu innama ashbasti wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan basti wa huzni ilallah. Lihat dua hal ini, bas wal huzn. Al-bas itu dari segi bahasa saja, bas itu menyebar. Artinya suatu masalah yang pada keumumannya manusia itu tidak bisa memendamnya sendiri, pasti pengen diceritakan kepada orang lain masalahnya. Ya, tapi juga ada manusia padahal masalahnya itu gak besar-besar banget,
Tapi pasti masalahnya itu kalau nggak diceritakan kepada manusia itu, dia itu nggak bahagia, nggak tenang gitu. Pasti ingin semerta-merta berbagi keluh kesahnya kepada, padahal dia masih bisa menahannya. Padahal masalahnya belum selevel Nabi Yakub. Ini pelajaran dari Nabi Yakub alaihissalam. Lihat al-bath, padahal sesuatu itu layak untuk dibuka agar kesedihannya ini ringan, agar bebannya ini ringan. Namun tidak untuk Nabi Yakub. Dia pendam sendirian. Wa huzni, sedangkan huzn ini, kesedihan ini, yang kedua, model yang kedua itu kesedihan yang memang setiap orang bisa menahannya. Tapi Nabi dua-duanya ditahan oleh beliau, tidak diceritakan, baik yang telah lalu ataupun kekhawatiran yang akan datang, ditahan oleh beliau. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, karena keimanan beliau yang maha dahsyat, betul-betul dia mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yakub setelah itu, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Wahai anak-anakku, pergilah kalian cari si sulung, cari kakak kalian, ya. Cari Binyamin, dan jangan putus asa. Jangan putus asa, bujuk. Karena juga apalagi si sulung tidak tahu keberadaannya. Karena dia pada saat itu memang berpisah dari saudara-saudaranya. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yasu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Karena orang kafir itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati, mereka mati sudah, tidak akan mendapatkan rahmat Allah selama-lamanya. Akhirnya saudara-saudaranya kembali lagi kepada Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena keadaan mereka pada saat itu yang memang kesulitan membawa apa yang mereka miliki untuk ditukar lagi dengan gandum. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz. Ketika mereka masuk kepada Nabi Yusuf, mereka mengatakan, wahai yang mulia, massana wa ahlana ad-dur, keluarga kami telah ditimpa kelaparan. Ya, kami ditimpa kemiskinan yang sangat hebat. Keluarga kami kelaparan. Wajidna bi bida'atin muzjah. Namun kami hanya bisa membawa ini yang bisa kami tukar sedikit saja, ala kadarnya. Fa'awfi lana al-kail. Namun kami berharap engkau tetap memberikan kami takaran yang sempurna, meskipun kami tidak bisa menukarnya dengan sempurna. Wa tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersedekah. Ini sesuatu yang banyak dilupakan oleh kita semuanya. Ini merupakan proses transaksi jual beli. Ini jual beli. Namun Allah Subhanahu wa taala menamainya dengan sedekah. Karena kadang-kadang seseorang lupa bahwasanya mengurangi harga itu bagian daripada sedekah. Mengurangi harga itu bagian daripada sedekah tanpa orang mengetahuinya. Itu lebih baik. Tapi kalau kita kan, ini sebetulnya harganya 100.000 ini, nah, sebetulnya saya kurangi ya jadi 80.000, biar tahu orang itu kita berbuat baik. Padahal tanpa hal tersebut itu sudah dicatat oleh Allah sedekah. Termasuk seseorang tidak menawar padahal dia mampu untuk menawar, itu bagian daripada sedekah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita lupa. Makanya kalau kita mampu untuk membeli segitu, beli saja. Lihat, innallaha yajzil mutasaddiqin. Gak bakalan rugi. Oke, rugi 5.000 lah, 10.000 rugi di dunia ini. Ya, merasa lebih kemahalan nih kayaknya. Gak ada yang rugi di sisi Allah. Coba pikir ulang lagi. Mending mana? Keuntungan 10.000, 100.000, atau pahala di sisi Allah yang berlipat ganda? Orang yang berakal pasti akan memilih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu disampaikan oleh para ulama seperti itu. Termasuk orang yang memberikan hutang. Itu setiap harinya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia bersedekah dengan sebesar yang dia hutangkan tersebut. Sehingga jangan menyakiti orang yang dia beri hutang. Enggak usah menyinggungnya. Ya, karena kita itu sedang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya.
Boleh jadi kita tidak bisa bersedekah setiap hari dengan sebesar itu, namun Allah takdirkan kita bisa menghutangi orang dengan sebesar itu, sehingga kita mendapatkan pahala sedekah sebesar itu. Dan apabila sudah jatuh temponya dia tidak bisa membayarnya, maka dilipat gandakan sedekah kita. Kalau misalkan 100 ribu menghutanginya, maka pada setiap hari setelah jatuh tempo sedekahnya senilai 200 ribu. Demikian, tidak ada yang sia-sia di Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf mampu bersabar ketika dirinya difitnah, dicela, dicerca, bahkan dikatakan pencuri oleh saudara-saudaranya. Pada saat itu beliau mampu membalas, namun beliau tidak sanggup menahan hatinya ketika mendengar bahwasanya ayahnya dan ibunya kelaparan. Sehingga itulah yang mendorong beliau tidak bisa menahan lagi apa yang beliau tutup-tutupi selama ini. Maka beliau membongkar semuanya pada saat itu di hadapan saudara-saudaranya. Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi antum jahilun. Hei, kalian ingat enggak apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya? Terkaget-kaget gak mereka? Pasti enggak ada yang mengetahui kisah mereka dengan Yusuf kecuali pasti itu adalah orangnya, Yusuf itu sendiri. Namun Nabi Yusuf, Masya Allah ya, masih memberikan udzur kepada saudaranya, tidak lantas mencacinya, padahal beliau itu mampu, tapi memberikan udzur. Id antum jahilun, kalian itu pada saat itu masih muda, kalian itu belum berpikir matang, kalian itu tidak mengetahui akibat yang akan kalian terima setelah itu. Beliau memberikan udzur. Karena memang beliau itu menggabungkan dua kesabaran, idtirari wa ikhtiyari. Kesabaran itu ada dua. Ada yang idtirari, terpaksa. Kalau kita ditindas, kita lemah, bersabar, ya tidak ada pilihan lain. Tapi kalau bersabar di saat seorang berkuasa, itu adalah akhlak yang mulia, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka mengatakan, qalu a innaka la anta Yusuf. Engkau Yusuf, kata mereka. Kalau begitu sungguh engkau adalah benar-benar Yusuf. Qala ana Yusuf, ya betul saya adalah Yusuf. Wa hadha akhi, dan ini adalah saudaraku Binyamin. Qad manallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kami. Lihat bagaimana Nabi Yusuf tetap menggantungkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengatakan, ya aku sekarang seperti ini, kalian mau apa? Ya, aku telah melewati berbagai ujian. Berkat kecerdasanku sekarang, ya, kepandaianku, aku mendapatkan kedudukan seperti ini. Apakah seperti itu? Tidak. Nabi Yusuf langsung semerta-merta menutup pintu kesombongan, menutup pintu ya keburukan. Langsung mengatakan, ingat kepada Allah. Qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Sabar ikhwah, sabar. Perjalanan Nabi Yusuf dibuat sampai menjadi sekarang saat itu Nabi Yusuf alaihissalam bukan setahun 2 tahun, 80 tahun. Menunggu takwil mimpi itu bukan sesuatu yang sebentar. Namun orang yang bertakwa, bahkan Nabi Yusuf terus berbuat baik. Tidak seperti sebagian orang ketika dia kecewa, dia sudah berusaha saleh, namun kenapa Allah tidak kunjung merubah nasibnya? Akhirnya, udahlah sekalian saya menjadi orang yang buruk saja. Percuma saya saleh, saya pun gak kaya-kaya, saya juga gak berubah-berubah nasib saya. Tidak. Nabi Yusuf terus berbuat baik, ya, memajukan kota Mesir, memberikan pangan, ya, kepada negara yang lain. Terus dia memberikan kebaikan kepada saudara-saudaranya, menahan sabar, sehingga pada akhirnya Allah ya sampaikan kepada momen tersebut. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lakhatiin. Maka mereka akhirnya sadar bahwasanya Allah telah memberikan karunia kepadamu, wahai Yusuf. Ya, sedangkan kami adalah orang yang bersalah. Kami mengakui kesalahan kami.
Dan lihatlah, luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam langsung mengatakan, qala la tathriba alaikumul yawm, tidak ada celaan hari ini kepada kalian. Aku betul-betul sudah memaafkan kalian. Hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam, langsung bisa memaafkan orang yang telah berbuat aniaya zalim kepada beliau. Memaafkan semerta-merta, karena beliau itu matang. Bahkan beliau memperhatikan psikologis mereka. Kalau mereka sekarang berada di negeri Mesir di sini, kemudian mereka itu ditangguhkan maafnya, mereka bisa stres. Kalau kan kadang-kadang kita seneng ya, udahlah, jangan, biarkan dulu aja dia, biar tahu rasa dulu, ya kan? Seperti itu, ya kan? Biar tahu rasa dulu, biar dia tahu rasanya. Enggak dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau memperhatikan, ya, psikisnya saudara-saudaranya. Yaghfirullahu lakum, bahkan beliau berharap supaya Allah segera mengampuni mereka. Wa huwa arhamur rahimin, Allah itu Maha Penyayang. Kata Nabi Yusuf, idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi yati basira. Kalian bawalah gamisku ini, bajuku ini, bawa ke hadapan bapak kita, ya, kemudian usapkan ke wajahnya, insya Allah pasti akan bisa melihat lagi, karena diceritakan bahwasanya bapaknya telah buta. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, datangkan, boyong semuanya keluarga kita, bawa semuanya. Ya. Pada akhirnya ceritakan, walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Ketika saudara-saudaranya itu keluar, baru saja keluar dari gerbangnya Mesir, kemudian angin tersebut menghembus bajunya Nabi Yusuf, kemudian bahkan sampai angin tersebut kepada Palestina. Ini menunjukkan angin itu sangat cepat sekali, kencang sekali. Bahkan dari satu negara angin bisa berhembus kepada negara yang lain. Qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf, aku mencium baunya Yusuf. Kata siapa? Kata Yakub. Luar biasa. Tidak ada seorang pun ayah kayaknya yang lebih sayang ke anaknya daripada ini Nabi Yakub. Perhatian kepada anaknya sampai tahu apa? Bau keringat anaknya. Ya, kita aja nggak tahu bau keringat kita sendiri, ya, nyalahin orang. Ini bau siapa nih? Oh, kamu ya, padahal baunya sendiri gitu. Taib. Laula an tufannidun, kalaulah kalian tidak memandang, ya, aku adalah orang yang sesat, yang keliru. Namun mereka, saudara-saudaranya yang pada saat itu di samping Nabi Yakub, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, demi Allah engkau masih saja pada kebodohanmu, kesalahanmu yang dulu, yang katanya begitu kata saudara-saudaranya. Mana mungkin kamu mencium baunya Yusuf. Namun ketika datang, falamma an jaa al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basir, datanglah anak-anaknya itu, kemudian diusapkanlah baju Yusuf itu kepada wajahnya Nabi Yakub alaihissalam, semerta-merta matanya kembali bisa melihat. Allahu akbar. Maka kemudian Nabi Yakub mengatakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, bukankah aku telah katakan aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Aku mengetahui sesuatu di sisi Allah, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Qalu ya abana astaghfir lana, ayahanda kami, mohonkanlah ampunan bagi kami kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Inna kunna khatiin, kami mengakui bahwasanya kami orang-orang yang telah bersalah. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, tunggu dulu, ya, nanti aku akan memohonkan ampun. Perbedaan di sini sangat nampak. Nabi Yusuf langsung mengampuni, langsung memaafkan saudara-saudaranya karena alasan tadi. Karena demikian juga bagaimana besarnya jiwanya, ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ayahnya menunda pengampunan tersebut. Disebutkan oleh para ulama karena beliau ingin memohon ampun di waktu sahur. Nabi Yakub pada saat itu mungkin entah siang entah sore, beliau menundanya karena ingin mengkhususkan, beliau ingin memohon ampun kepada Allah, memohonkan ampun untuk anaknya di waktu sahur, karena waktu tersebut adalah waktu yang mustajab. Ayo, siapa yang meragu lagi? Nabi Yakub saja sampai memilih waktu sahur untuk memohon ampun, memohon daripada Allah, belas kasihan Allah, ya, di saat masalah-masalah yang menimpa kita, merintih kepada Allah.
Ya. Yang kedua, supaya memberikan efek jerah kepada mereka, karena mereka itu telah berbuat dosa yang besar, bukan yang remeh, supaya mereka tidak menyepelekan dosa. Yang ketiga, kesalahannya itu bukan hanya menyangkut kesalahan kesalahan mereka kepada Yakub, namun kesalahan mereka itu menyangkut kesalahan mereka kepada Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yakub tidak semerta-merta bisa memaafkan mereka sebelum mengetahui bahwasanya Yusuf juga telah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Innahu huwal ghafurur rahim. Optimis, Allah itu Maha Pengampun. Akhirnya pergilah mereka sekeluarga. Ya, pergilah mereka sekeluarga kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawayh. Ketika mereka datang menemui Nabi Yusuf, kemudian mereka ditempatkan di tempat yang mulia. Kedua orang tuanya, bentuk bakti Nabi Yusuf alaihissalam kepada kedua orang tuanya. Wa qala dkhulu Misra insyaallah aminin. Masuklah kalian, insyaallah hari ini kalian aman, kata Nabi Yusuf. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsh wa kharru lahu sujada. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menempatkan ayah dan ibunya di atas singgasananya. Ini sebagai bakti Nabi Yusuf kepada kedua orang tuanya, 'alal 'arsy, di atas singgasananya. Wa kharru lahu sujada, dan orang tuanya, semua saudara-saudaranya memberikan bentuk ruku kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebagai gestur penghormatan kepada beliau alaihissalam. Karena bagaimanapun Nabi Yusuf adalah seorang yang mulia, seorang yang terhormat, sehingga ayahnya dan saudaranya itu memberikan penghormatan kepada Yusuf alaihissalam. Dan pada saat itulah Nabi Yusuf tanpa diminta untuk menceritakan, beliau mengatakan, wa qala ya abad, wahai ayahanda, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, ini adalah tafsir mimpiku dulu, katanya. Qad ja'alaha rabbi haqqan, bahwasanya Allah menjadikan mimpiku itu hari ini kenyataan. Apa itu? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu mimpi beliau mengatakan, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bulan dan matahari semuanya bersujud kepadaku, yaitu mereka adalah saudara-saudara dan juga ayah dan ibunya ternyata. Begitulah bentuk husnudzan seorang hamba, terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana, perhatikan Nabi Yakub alaihissalam begitu yakin, gak mungkin Yusuf itu mati. Berbeda dengan versinya Injil, ya, mengatakan bahwasanya Yakub itu menyangka, ya, memiliki keyakinan kalau Yusuf itu telah mati. Kenapa? Karena memang belum terrealisasi mimpi ini. Mimpi yang akan membawa kebahagiaan. Waqad ahsana bi idrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Beliau tidak membangga-banggakan dirinya, namun beliau tetap terus bersyukur, mengingat kejadian dulu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah itu, ingatlah bagaimana kondisi kita dulu. Dulu kita seperti ini, tidak memiliki apa-apa, kemudian Allah memberikan saya sekarang saat ini karunia. Ingat pada saat, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Beliau sampaikan bagaimana Allah mengeluarkan beliau dari penjara. Wa ja'a bikum minal badwi, dan Allah mendatangkan kalian dari tempat yang dari pelosok negeri gitu, minal badwi. Ya. Wa min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Pada saat itu Nabi Yusuf tidak sama sekali menyinggung apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya, karena beliau itu sudah memaafkan dengan sangat tulus kepada saudaranya, sama sekali tidak menyinggung. Ya. Kalau itu disinggung bisa jadi menunjukkan ketidaktulusan beliau memaafkan saudara-saudaranya. Tapi beliau malah mengatakan bahwasanya Allah telah mendatangkan kalian dari
tempat yang terpencil, dari pelosok begitu, setelah syaitan memisahkan antara aku dan saudara-saudaraku. Yang disalahkan oleh Nabi Yusuf adalah syaitannya, bukan saudara-saudaranya. Syaitan. Inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Allah itu maha lembut atas apa yang beliau kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Ya, Latif ini maha mengetahui hal yang samar, yang tersembunyi, dan kita harus yakin Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Dan beliau mengatakan, berdoa kepada Allah, Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah, kau telah berikan karunia ini kepadaku berupa kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Kau juga karuniakan kepadaku ta'wil mimpi. Fatiras samawati wal ardh. Wahai pencipta langit-langit dan bumi, anta waliyyi, engkau adalah penolongku fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan Islam, seorang muslim, dan ikut sertakanlah aku kepada barisan orang-orang yang saleh. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan sejati seseorang bukanlah di dunia ini. Nabi Yusuf mengajarkan betapapun seseorang hari ini diberikan karunia yang besar, namun karunia yang sejati hakikatnya ketika seseorang diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan saleh, dan diikut sertakan kepada orang-orang yang saleh. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiqin, wasyuhada, para syuhada. Mereka lah sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan. Ar-rafiqul a'la, orang-orang yang sudah berada di ketinggian. Nah, itulah cerita Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah menutupnya dengan ayat dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaih. Demikian Muhammad, itulah berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yankurun. Padahal engkau pada saat saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf sedang merencanakan makar mereka, engkau tidak berada di sisinya. Namun Allah mampu menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan juga bagaimana kebenaran Al-Quran, mampu menceritakan bagaimana kabar-kabar terdahulu secara lengkap, bahkan daripada nama-nama rajanya pada saat itu. Padahal hal tersebut tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabinya. Semoga kita semuanya bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah yang paling indah sepanjang masa. Makanya Allah mensifati kisahnya dengan kisah al-qasas, sebaik-baik kisah yang paling indah yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, karena banyak sekali pelajarannya, termasuk yang menjadikan kisah ini indah, di mana kisah ini ditutupi dengan kebahagiaan, sukacita. Berbeda dengan kisah-kisah yang lainnya, Fir'aun akhirnya tenggelam, Hama, Qarun, kaum 'Ad, kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah. Kisahnya pedih, menyakitkan. Berbeda dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, happy ending gitu. Dan ini juga harus menjadi keyakinan. Kita harus optimis. Masa-masa yang sulit pasti akan ada masa yang indah. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah malam terbitlah sang mentari, insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.